Wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perkembangan perilaku teori etika dan etika abad ke-20. Saya Fikri Iswanda Himawan, Lutful Hakim, Adi Dwi Restu Aryani, Muta Makina, Buratul Fitria, Sindul Lestari, Adinda Yadatul Inayat, dan Lutfi Anariyatun akan mempresentasikannya. A. Konsepsi etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang menurut Kerat atau 1998 adalah adat, istiadat atau kebiasaan perpanjangan dari adat istiadat, yaitu setiap tindakan mengikuti aturan dan aturan tersebut membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku. Etika pada umumnya diidentikan dengan moral atau moralitas. Etika moral memiliki pengertian yang berbeda. Moral lebih terkait dengan nilai baik dan buruk setiap perubahan manusia, sedangkan etika lebih merupakan ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Etika atau norma dibutuhkan sebagai pengantar pemikiran kritis yang dapat membedakan antara hal yang sah dan hal yang tidak sah, hal yang baik dan buruk, serta hal yang salah dan yang benar. B. Perkembangan perilaku moral. Beberapa konsep yang memerlukan penjelasan antara lain: 1. Perilaku moral atau moral behavior adalah perilaku yang mengikuti kode moral kelompok masyarakat tertentu. 2. Perilaku tidak bermoral atau immoral behavior berarti perilaku yang gagal mematuhi harapan kelompok sosial tersebut yang disebabkan oleh ketidaksetujuan terhadap harapan kelompok sosial tersebut, atau karena kurang merasa wajib untuk mematuhinya. 3. Perilaku di luar kesadaran moral atau unmoral behavior adalah perilaku yang menyimpang dari harapan kelompok sosial yang lebih disebabkan oleh ketidakmampuan yang bersangkutan dalam memahami harapan kelompok sosial. 4. Perkembangan moral atau moral development bergantung pada perkembangan intelektual seseorang. C. Teori etika. Teori etika disebut juga filsafat moral yang berbicara tentang tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Teori etika terdiri dari 1. Teori egoisme adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkat diri atau self-service. Artinya, tidak ada tindakan yang sesungguhnya bersifat altruisme, yaitu suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dirinya. 2. Teori utilitarianisme. Suatu tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. 3. Teori deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. 4. Teori hak merupakan aspek dari pendekatan deontologi, karena hak selalu berkaitan dengan kewajiban. Apa yang menjadi hak harus dijalankan oleh pelaku bisnis dalam kewajibannya tersebut. 5. Teori keutamaan tercipta atas dasar manusia itu sendiri, dikarenakan dalam teori ini tidak dipersoalkan mengenai tindakan yang melakukan mengenai sifat atau karakter. 6. Teori etika teonom, bahwa karakter, nilai, dan moral manusia secara hakiki berdasarkan atas kehendak Tuhan, dan manusia yang beragama meyakini hal itu. D. Prinsip-prinsip etika. 1. Prinsip otonomi. 2. Prinsip keadilan. 3. Prinsip kejujuran. 4. Prinsip saling menguntungkan. Dan 5. Prinsip integritas moral. E. Etika abad ke-20. Yang pertama, arti kata baik. Menurut George Edward Moore, kata baik adalah kunci dari moralitas. Kata baik sebagai nikmat, kaum hedonis, memenuhi keinginan individu. Etika egoisme, etika psikologis, memenuhi kepentingan orang banyak. Etika utilitarianisme, memenuhi kehendak Allah. Dan bahkan ada yang mengatakan kata baik tidak mempunyai arti. 2. Tatanan nilai Maskelyler. Menurut Skeler ada 4 gugus nilai yang masing-masing mandiri dan berbeda antara satu dengan yang lain, yaitu 1. Nilai-nilai sekitar enak atau tidak enak.
2 nilai-nilai vital, 3 nilai-nilai rohani murni, dan 4 nilai-nilai sekitar Roh Kudus. 3. Etika situasi Joseph Fletcher. Dia berpendapat bahwa setiap kewajiban moral selalu bergantung pada situasi konkret. Ketika berada dalam situasi tertentu bisa jadi baik, tetapi ketika berada dalam situasi yang lain bisa jadi jelek dan salah. 4. Pengelolaan kelakuan. Bruce Frederick Skinner mengatakan bahwa pendekatan filsafat tradisional dan ilmu manusia tidak memadai sehingga yang diperlukan bukanlah ilmu etika tetapi sebuah teknologi kelakuan. 5. Prinsip tanggung jawab Hans Jonas menekankan pentingnya dirancang etika baru yang berfokus pada tanggung jawab. Intinya adalah kewajiban manusia untuk bertanggung jawab atas ketuhanan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa depan. 6. Kegagalan etika. Pencerahan Alasdair MacIntyre mengatakan bahwa etika pencerahan telah gagal karena pencerahan atas nama rasionalitas justru telah membuang apa yang menjadi dasar rasionalitas setiap ajaran moral, yaitu pandangan teleologis tentang manusia. 7. Etika Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya melakukan hal yang benar berkenan dengan aktivitas bisnisnya.